Salam Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Dijawab, Wi Aleichem Salam Besem Yeshua HaMashiach. Firman Tuhan pada hari ini, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengeruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema perenungan saat ini, Hag Molak Sameah, berarti selamat merayakan hari kelahiran Yesus. Dalam bahasa Arab dikatakan Idul Milad Majid, yang berarti perayaan kelahiran yang agung. Menurut berita Detik News, berita viral saat itu, pada tanggal 8 November 2019, salah seorang warga Alor, Nusa Tenggara Timur NTT dengan inisial LD divonis 6 bulan penjara karena menista Yesus di akun Facebooknya. Yang bersangkutan terbukti menista agama dengan mempertanyakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Lalu bagaimana kalau orang percaya menyangka menista kelahiran Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Kelahiran Kristus bagi sebagian orang mengundang banyak kontroversi. Meski kejadian itu secara historis telah berlangsung lebih dari 2000 tahun lamanya, namun sampai sekarang masih cukup banyak yang mempertanyakannya. Pertanyaan berkisar kepada, apa benar tokoh Yesus itu pernah lahir di Palestina? Kalaupun Yesus pernah lahir, kapan dan di mana tepatnya kelahirannya yang sebenarnya? Benarkah ia lahir
di tahun 1 kalender Masehi, di Bethlehem atau di Nazaret Galilea? Apa benar Yesus lahir pada tanggal 25 Desember tepat seperti hari raya Natal yang dirayakan umat Kristen pada umumnya? Dan pertanyaan yang paling sering dilontarkan adalah, apakah bayi Yesus yang dilahirkan dari Maria itu benar-benar Tuhan? Bukankah ia seorang manusia, tokoh, guru moral, nabi biasa, Yesus yang mensejarah sebagaimana tokoh-tokoh historis lainnya? Kapan waktu kelahiran Yesus? Mari kita perhatikan Injil Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kemudian Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Waktu kelahiran Yesus dapat dihitung dari peristiwa penampakan malaikat kepada Imam Zakaria pada waktu melayani di Bait Allah, yang waktu itu jatuh perayaan Tabernakel tanggal 15 Tisri, sekitar bulan September Oktober, karena malaikat Gabriel menemui Maria 6 bulan setelah itu. Maka Chrysostomus yang menghitungnya berdasarkan kalender Makedonia telah menemukan bahwa tanggal 25 bulan Santikos atau bertepatan dengan 25 Maret. Secara normal, Yesus juga dikandung selama 9 bulan. Karena itu, 9 bulan setelah bulan Nisan, yaitu kalender Ibrani. Bulan Iyar, bulan Sivan, bulan Tamus, bulan Ab, bulan Elul, bulan Tisri, bulan Markespan, bulan Kislev. Jadi, karena ini adalah perhitungan tentang mengandung dan melahirkan, dihitung 1 bulan, yaitu pada mulai Nisan. Nisan itu terdiri dari bulan Maret dan April. Jadi tanggal 25 Maret ya, mulai dinyatakan pada saat malaikat menampakkan diri. 25 Maret sampai dengan 25 April itu dihitung 1 bulan. Begitu pula bulan selanjutnya. Pada bulan Iyar, tanggal 25 April sampai dengan 25 Mei, itu 1 bulan, berarti bulan kedua. Sivan, 25 Mei sampai dengan 25 Juni. Tamus, 25 Juni sampai 25 Juli. Bulan Ab, Juli sampai dengan 25 Agustus. Bulan Elul, tanggal 25 Agustus sampai 25 September. Tisri, 25 September sampai dengan 25 Oktober. Markespan, 25 Oktober sampai dengan 25 November. Bulan Kislev, 25 November sampai 25
Desember. Jadi ada 9 bulan Maria mengandung baru melahirkan. Tanggal kelahiran Yesus Kristus dapat dihitung di sini. 9 bulan setelah 25 Maret akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Kalau dari hasil perhitungan mereka telah ditemukan bahwa hari kematian Yesus Kristus ternyata sama dengan awal mengandungnya Maria, yaitu pada bulan Nisan. Di situ ada Paskah. Nah, justru inilah keajaiban Tuhan yang harus dicari maknanya. Memang tidaklah mudah menghitung kapan secara persis Yesus Kristus dilahirkan. Sebab di samping Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 26 hanya memuat informasi sekilas. Juga banyaknya sistem kalender pada zaman itu sangat menyulitkan. Tetapi untunglah dalam Lukas pasal 1 ayat 5 dengan jelas menyebutkan bahwa Imam Zakaria berasal dari rombongan Abia. Sedangkan menurut 1 Tawarik 24 ayat 7 sampai 19, rombongan ini adalah rombongan ke-8 dalam 24 siklus tugas-tugas Imam Lewi di Bait Allah. Meskipun demikian, karena ada 24 rombongan, sedangkan dalam setahun terdiri dari 48 minggu, maka masing-masing rombongan akan bertugas 2 kali setahun. Kalender Masehi biasa juga disebut Anno Domini, disingkat AD. Sebutan penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Julian dan Gregorian. Kata Masehi berasal dari bahasa Arab Al-Masih, artinya membasuh, mengusap, membelai. Asal kata Ibrani Mesia atau Mesias. Era kalender ini didasarkan pada perhitungan tradisional yang dihitung sejak kelahiran Yesus Kristus. Jadi tahun Masehi yang sekarang secara internasional kita ikuti ini, maksudnya tahun Masehi ini dihitung dari kelahiran Yesus Kristus. Maka dalam bahasa Indonesia disebut tahun Masehi, tahun Kristen. Bahasa Latinnya Anno Domini, tahun Tuhan kita. Sebaliknya, untuk menyebut tahun sebelum Tarik Masehi dalam bahasa Inggris, before Christ. Jadi jelaslah pada kita bahwa kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember tahun 1 Masehi tidak dapat diragukan, tidak dapat disangsikan berdasarkan fakta sejarah dan arkeologis dan Alkitab, yaitu kitab Injil. Mari kita perhatikan Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Di situ dikatakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Hal ini menjadi dasar perhitungan kelahirannya menjadi genap 8 hari, yaitu dari tanggal 25 Desember. Jadi ada 8 hari, yaitu kita hitung dari belakang 1 Januari, 31 Desember, 30, tanggal 29, tanggal
28, tanggal 27, tanggal 26, dan tanggal 25 Desember. Jadi genaplah 8 hari. Jadi pada saat itulah Yesus disunat dan diberikan nama sesuai nama yang diberikan oleh malaikat, yaitu Yesus. Jadi genap 8 hari. Jadi dapat dipastikan bahwa hari kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Nah, Alkitab memberikan bukti dalam pembacaan kita tadi bahwa genap 8 hari ia disunat dan diberi nama Yesus. Kita perhatikan Injil Lukas pasal 1 ayat 30 pembacaan kita tadi. Dan ayat 31, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagi orang Inggris, nama Tuhan itu Jesus. Bagi Indonesia, Yesus. Bagi orang Yunani, Yesus. Bagi India, Yasu. Orang Arab mengatakan Isa Al-Masih. Orang Aram menyebutnya Yesua. Bahasa Ibrani, Yasua. Arti nama tersebut dikatakan oleh malaikat Gabriel di Matius pasal 1 adalah Tuhan penyelamat. Kata Tuhan yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh dan Shua. Yahweh itu adalah Tuhan, huruf kapital ditulis dalam huruf besar. Kemudian Shua adalah penyelamat. Dari namanya saja sudah kita dapat pastikan bahwa dia adalah Yahweh, namanya Yahweh, namanya Tuhan dan penyelamat. Kemudian yang berkaitan dengan kata haleluya. Ya. Kata haleluya ini itu sebenarnya orang menerjemahkan dengan kata halel, u dan ya. Artinya suatu ajakan bagi kita untuk memuji Yahweh. Haleluya. Seorang malaikat berkata kepada Yusuf, "Kau harus menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Alkitab berkata, Juru Selamat, Yahweh sendiri. Hal ini diungkapkan dalam Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Janji Allah sebagai juru selamat digenapi pada saat lahirnya sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Alkitab berkata juru selamat dalam Yesaya 43 ayat 11, Mosia, sedangkan Ya adalah Yahweh sendiri. Mari kita perhatikan Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata Yehosua
Ini mirip dengan kata Yesaya. Ya. Hanya kombinasinya terbalik. Yasa, menyelamatkan. Yahweh atau Tuhan. Jika kita meminta sesuatu kepadaku, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 14. Nama Yesus bukanlah sembarang nama sebagaimana ditegaskan dalam Alkitab. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas nyata bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama, yang di dalamnya terkandung kuasa yang maha dahsyat, sehingga segala yang ada di atas langit, di bawah bumi bertekuk lutut. Dan Allah memberikan jaminan, yaitu jawaban doa kepada siapapun yang berdoa atas nama Yesus. Jadi bukan asal sebut. Jika doa-doa kita selalu diakhiri di dalam nama Yesus, mengapa harus dalam nama Yesus? Ketika kita berdoa meminta segala sesuatu kepada Bapa di sorga di dalam nama Yesus, kita sedang meminta di atas otoritas Yesus. Artinya, seluruh kuasa, seluruh otoritas Yesus akan menyertai kita. Sehingga segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dalam nama Yesus, doa kita akan dijawab oleh Bapa, dan apa yang kita minta akan dikabulkannya. Nama Yesus adalah nama orang yang berkuasa. Di dalamnya kita memperoleh jaminan jawaban doa kita. Sebagaimana diungkapkan dalam Matius pasal 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Karena itu Matius 10 ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah sebagai nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi bila kita menyambut Yesus dan percaya bahwa Ia adalah Tuhan Juru Selamat, maka kita akan memperoleh upah hidup kekal di rumah Bapa di sorga. Jadi keselamatan itu sudah pasti bagi setiap orang yang percaya. Kita perhatikan pembacaan kita tadi, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kabar sukacita apa yang diterima oleh Maria dari sorga. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mungkinkah? Karena secara logika Maria belum bersuami. Jawab malaikat itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria pun percaya dan firman-Nya pun digenapi dalam hidupnya. Di segala situasi dan hidup ini,
marilah kita belajar untuk memiliki sikap seperti Maria yang percaya kepada Tuhan dan memiliki penyerahan penuh kepadanya dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata tidak ada yang mustahil berarti tidak ada sesuatu pun yang tidak sanggup Allah kerjakan dalam kehidupan manusia, karena Dia adalah Allah yang ajaib dan perbuatan-perbuatannya heran serta sulit untuk kita pahami. Dia sanggup melakukan mujizat, membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pernyataan bagi Allah tidak ada yang mustahil merupakan bukti bahwa Allah mempunyai kuasa, otoritas atas segala apa yang terjadi di dunia ini bagi semua orang. Allah yang menciptakan segala sesuatunya menurut kehendaknya. Apa yang diceritakan dalam Lukas pasal 1 di mana Maria akan mengandung seorang raja, suatu hal yang mustahil bagi manusia seperti pada Maria. Di saat itu pasti bukan kehamilan yang menjadi doa Maria, melainkan mengenai pertunangannya dengan Yusuf. Tidak ada dalam benaknya akan hamil di luar pernikahannya dengan Yusuf. Pastilah Maria merindukan kehamilan yang sah, yakni setelah menikah dengan Yusuf. Walaupun ia sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi pastinya yang mereka doakan adalah pernikahan dan kebahagiaan. Tetapi yang Allah berikan jauh dari apa yang mereka pikirkan. Sebuah kemustahilan. Maria akan hamil sebelum mereka resmi menikah. Kehamilan itu pun menjadi misteri bagi Maria, merupakan kemustahilan bagi mereka dan dunia pada saat itu. Tapi karena iman, kemustahilan itu menjadi kenyataan bagi Maria dan Yusuf. Mereka menjalani kemustahilan menjadi sebuah kenyataan, yaitulah kenyataan hidup. Mereka menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk mewujud nyatakan sebuah kemustahilan menjadi kenyataan. Apakah kita mau menjadi pribadi yang dipercayakan Tuhan untuk hal-hal yang mustahil? Berikut beberapa kunci agar kita dapat memasuki hidup yang penuh mujizat dan kemustahilan ini. Yang pertama, kita harus lebih lagi percaya. Mari kita ingat kembali akan mujizat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Maka pasti yang akan diingat adalah apa yang di luar pikiran, bayangan, penglihatan kita, dan doa kita. Itulah yang Tuhan sediakan bagi umatnya yang percaya. Inilah intinya, percaya. Di hari-hari ini kita harus lebih lagi percaya. Bisa saja saat itu Maria menolak apa yang malaikat Tuhan sampaikan. Tapi ia lebih memilih untuk percaya dan menerima kasih karunia itu walaupun ia tahu banyak orang yang akan menghujat dan mencibir dirinya karena ia belum menikah. Karena percayanya, Maria mendapatkan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus dan kuasa untuk menghadapi segala situasi yang akan ia hadapi. Di saat kita berpikir
itu tidak mungkin bagiku, itu mustahil. Disitulah Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita pernah harapkan. Dan di saat itulah kita diberikan kekuatan yang melampaui pikiran kita untuk menghadapi segala kemustahilan. Tuhan hanya ingin kita percaya kepadanya. Yang kedua, kita harus lebih lagi memandang kepada Tuhan. Memandang Tuhan adalah sikap kerendahan hati, di mana kita yang terhubung dengan Tuhan menyatakan kita hanya seorang hamba dan tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Maria tidak mampu mengandung bayi Yesus kalau Roh Kudus tidak turun ke atasnya. Maria tidak akan mampu menghadapi cemoohan orang-orang kalau Allah tidak memberikannya kuasa. Maria hanya percaya dan merendahkan hatinya untuk terus memandang bahwa inilah pekerjaan Allah dan taat sebagai seorang hamba. Saat kita menggandeng tangan Tuhan, kita berserah, kita membiarkan Tuhan bekerja di depan kita, membela kita. Di saat inilah segala hal menjadi mungkin. Tuhan mau kita mengikut sertakannya untuk melakukan perkara-perkara besar. Saat mata kita terus memandang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, kita akan mengerti bahwa dalam kemustahilan kita tahu Allah turut bekerja di dalamnya. Yang ketiga, kita harus lebih lagi memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kebenaran. Selain percaya, memandang Tuhan, sikap lain yang perlu kita miliki ialah sikap untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan mempunyai kuasa yang dalam untuk kehidupan umatnya. Dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1-14, Allah berfirman kepada Yehezkiel untuk bernubuat atas tulang-tulang kering di tengah lembah. Firman itu akan menghembuskan napas hidup supaya tulang-tulang itu hidup kembali. Hari ini, apa yang menjadi tulang-tulang kering dalam hidup kita? Keuangan kita kah? Pekerjaan, rumah tangga, atau apapun situasi yang kering dalam hidup kita. Tuhan inginkan kita setiap hari memperkatakan berkat atas hidup kita, agar ada napas hidup, ada kekuatan, ada semangat yang baru untuk kekeringan kita. Saat kebenaran firman diperkatakan, ada hal-hal yang mustahil yang akan Ia sediakan. Karena itu jadikanlah hidup kita menjadi sarana Tuhan untuk mewujudkan kemustahilan menjadi sesuatu kenyataan. Seringkali kita juga berkata sama seperti kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan bagaimana mungkin Elizabeth yang sudah lansia bisa hamil? Dan bagaimana mungkin Zakaria yang bisu bisa sembuh, bisa berbicara dari sakitnya? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bagaimana caranya kita merayakan Natal? Timbul pertanyaan, bolehkah merayakan Natal sebelum atau sesudah Natal? Memang secara liturgis terasa aneh jika pada masa Adventus, apalagi awal Adventus, sudah dibacakan teks-teks tentang kelahiran Yesus Kristus. Tetapi bagi orang yang percaya, tentu berpikir, apa kata Alkitab? Secara teologis, memandang bahwa Natal seharusnya tidak dibatasi oleh tanggal 25 Desember dengan beberapa alasan. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus di hati kita, seharusnya menjadi setiap hari sepanjang tahun.
Penetapan hari Natal pada tanggal 25 Desember lebih berhubungan dengan tanggal persis kelahiran Yesus. Yesus lahir 9 bulan setelah penampakan malaikat Gabriel pada Maria. Pemanfaatan waktu dan tempat serta pertimbangan hari libur setelah Natal. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur dan mengasihi untuk setiap pemirsa dimanapun berada. Hari ini apa yang menjadi pergumulan kami selaku anak-anak Tuhan menjadi mustahil, tulang-tulang kering dalam hidup kita, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, apapun situasi yang mustahil dalam hidup kita. Percayalah, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus turun atasmu, ada napas hidup, ada kekuatan, ada semangat baru untuk kekeringan kita, kemustahilan kita. Karena itu, jadikanlah hidup kami menjadi sarana Tuhan untuk mewujudkan kemustahilan menjadi suatu kenyataan. Bahkan setiap ikatan yang mengikat mereka, kuasa kegelapan dan roh-roh penyakit, dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Imanmu menyelamatkan engkau. Jadilah sembuh dan pergilah dengan selamat, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.